momen itu sangat menyedihkan buat gue. Dari mulai adanya tuduhan-tuduhan dan apa tadi namanya, mengungkit beberapa hal yang dulu tuh gue nggak pernah tahu kalau itu masalah. Kok bisa sih kayak sepanjang hari tuh kok bisa jadi kayak gini relasinya, kok bisa berantem sehebat ini gitu. Nah mungkin ya kita nggak perlu bahas lah ya terlalu dalam orangnya, apa yang dia lakukan ke lu atau mungkin gimana buruk-buruknya gitu ya. Tapi dari situ apa sih yang bisa lu pelajarin gitu ya dari relasi lu dengan dia, dan itu mungkin membuat lu beda nih dalam meresponi persahabatan lu dengan yang lain. Oke. Yang paling pertama gue pelajari itu ya cara berkomunikasi tentunya. Karena sama dia tuh di awal-awal gue nggak pernah yang kalau gue nggak suka gue nggak pernah bilang, kalau dia nggak suka juga dia nggak pernah bilang, dipendem terus. Dan gue pikir dengan memendam relasi kami tuh adem-adem aja. Nah tapi setelah dari itu gue justru belajar kalau ya lu mesti menyampaikan apa yang lu rasakan. Dan ketika orang yang lu bilangin kayak gitu nggak siap, berarti mungkin emang ya dia nggak bisa jadi temen lu gitu, karena dari pola komunikasinya aja udah beda gitu. Cuman sejauh ini teman-teman gue yang sampai saat ini bersama-sama dengan gue, orang-orang yang kayak gitu sih. Maksudnya kalau gue bisa ngomong kapan gue nggak suka, kapan gue sebel, kapan bahkan gue senang ketika dia melakukan sesuatu, itu bisa diomongin dengan jelas dan dia pun kayak gitu. Itu yang pertama tentang kejelasan komunikasi. Dan yang kedua, relasi persahabatan apapun itu ya, misalnya persahabatan mungkin dengan orang tua, mungkin dengan pasangan juga, nggak akan bersih dari yang namanya konflik. Justru gue beneran merasakan konflik itu mendekatkan. Tapi baru setelah momen yang tadi itu, karena ketika konflik lu selesaikan, lu omongin gitu. Setelah gue omongin itu dengan teman gue dengar point of view dia, dan akhirnya gue juga belajar ngerti gitu. Kayak oke, misalnya dia ketiduran tadi di waktu yang udah ditentuin untuk kami ketemu secara online dan ngobrol. Dia ketiduran dan dia bilang di hari itu dia baru pulang kerja, seharian itu capek, dia mesti nyuci dan seterusnya, dan di siang itu lelah banget. Terus gue mikir, ya kalau gue jadi dia juga gue akan tidur sih kayak gitu. Jadi ya itu yang kedua, hal-hal yang diomongin yang akhirnya jadi konflik itu ya justru makin mendekatkan dan makin mengenal gitu kan. Kita jadi tahu kayak kalau dia capek dari jam segini sampai jam segini, dia pasti siang nih tidur. Solusinya apa? Nextnya kita tanya, jam segitu lu mungkin capek nggak? Lu mau tidur nggak jam segitu? Bisa nggak dimundurin ke jam yang lainnya aja? Itu sih. Jadi kayak karena lu percaya terus komunikasiin, jadi bisa saling ngerti juga ya. Iya, bisa saling ngerti, bisa saling kenal. Malah jadi tahu jadwal dan keseharian dan kegiatan masing-masing juga gitu. Nah tadi sempat di awal banget lu bilang lu baru benar-benar punya sahabat itu pas justru setelah konflik tadi yang lu ceritain berarti ya. Nah itu kenapa tuh? Maksudnya sebelum-sebelumnya itu lu gimana sampai sekarang lu jadinya lebih bisa punya relasi yang dalam dengan orang lain? Oke. Yang kepikiran di gue adalah di awal-awal itu gue sulit terbuka juga sama orang lain. Mungkin karena latar belakang gue yang berbeda. Mungkin kalau misalnya di kampus gitu teman-teman gue adalah orang-orang yang mungkin punya keluarga lengkap, atau juga dia bayar kuliah tuh dari orang tuanya. Dan gue jarang itu menemukan orang-orang yang sama lah kayak gue gitu kan. Nah ketika setelah konflik itu, karena konflik kan gue jadi ketemu sama banyak orang kan. Nah itu gimana sih kalau bisa jadi ketemu banyak orang setelah konflik? Karena gue helpless ceritanya. Jadi dalam itu benar-benar bikin lo terpuruk banget ya maksudnya? Iya, gue merasa nggak punya siapa-siapa. Jadinya karena maksudnya orang ini yang biasanya selalu hadir. Biasa kalau selalu tuh kayak Tuhan gitu ya. Maksudnya seringkali hadir. Terus dan lu anggap sebagai sosok yang berpengaruh juga. Betul, gitu. Kayak udah kayak kakak sendiri sih waktu itu. Terus tiba-tiba terjadi gejolak yang sangat tinggi kayak gini, kayak tiba-tiba langsung gitu kan. Itu sangat mengagetkan buat gue. Kayaknya dia juga salah satu orang pertama yang gue belajar untuk percaya dan cerita tentang latar belakang kehidupan gue.
Nah tapi ketika masa-masa konflik itu gue helpless, gue perlu dong cari pertolongan, dan makanya gue menghubungi beberapa orang yang gue tahu mereka dewasa untuk menghadapi gue yang saat itu merasanya kurang dewasa karena gue kesal, gue marah, gue sedih dan seterusnya. Dan ternyata ketika gue ngomong sama mereka, gue marah, gue kesal, gue sedih, kayaknya mereka tidak menganggap itu sebuah respon ketidakdewasaan. Melainkan itu adalah perasaan yang wajar dirasakan ketika ya ada konflik antara lu dengan orang yang sangat lu kasihi. Itu sih. Jadi lu berani gitu ya mencapai reach out orang supaya lu mau cerita. Nah, apa yang bisa bikin lu berani? Karena kan banyak ya dari kita, mungkin teman-teman yang nonton, yang kalau lagi merasa helpless tuh nggak tahu mau kemana, ya udah jadinya menarik diri aja, diem gitu. Nah tapi kalau lu ya reach out gitu ke orang lain gitu, lu cerita apa yang lu alami gitu. Nah itu apa yang bikin bisa berani? Yang bikin bisa berani, pertama gue menyadari kalau gue nggak bisa ngerjain ini sendiri. Relasi ini nggak akan pulih kalau gue sendiri. Amarah gue nggak akan selesai juga kalau gue sendiri. Jadi rasa tidak ada pertolongan itu yang akhirnya membuat gue memaksa mencari pertolongan. Dan kedua, kan gue mencari pertolongan kan nggak ke semua orang kan, hanya ke beberapa orang yang mereka tuh udah punya kredibilitas tertentu gitu di mata gue. Kredibilitas di sini dalam hal ada banyak orang yang gue lihat berteman dengan mereka. Lihatnya dari mana? Sebenarnya mereka juga satu circle persekutuan pelayanan, follow Instagram juga gitu. Jadi dari pengenalan singkat itu bisa dibilang ya, pengenalan sangat singkat, gue bisa melihat mereka ini orang-orang yang cukup dewasa, bisa dipercaya dan mau mendengar itu sih. Jadi ya bersyukurnya lu ketemu dengan orang-orang yang memang tadi ya yang bisa dipercaya, yang mau mendengar, tidak ngejudge dan sebagainya. Nah cuma ini gue kepikir ya, kalau ketemu teman-teman yang lain mungkin banyak yang memang susah sih ketemu orang yang seperti itu gitu. Kadang mereka udah cerita tapi malah dijudge, tapi malah disaranin A, B, C, D yang bikin mereka malah tambah down dan pusing gitu. Ada gak sih saran lu atau apa yang kepikiran gitu supaya kita tuh ketemu atau mungkin memang ceritanya ke orang-orang yang tepat gitu? Oke. Tadi yang pertama kali muncul di pikiran gue adalah pay attention sih. Maksudnya beneran lihat teman-teman lu, orang-orang di circle lu, apakah ada yang kayak gitu. Kalau nggak ada, buat gue sih circle yang begini sangat layak untuk dicari dan diperjuangkan. Jadi nggak masalah untuk lu mencari circle lain. Mungkin apalagi kalau udah jadi lulus dari kampus gitu kan, banyak di kantor. Mungkin gue juga banyak dengar cerita circle di kantor tuh nggak sehat dan seterusnya. Nggak ada salahnya lu nggak pergi juga dari mereka, tapi lu beneran cari komunitas yang lain. Gimana cara cari komunitas itu ya, kalau lu Kristen ya lu bisa cari di komunitas gereja, atau reach out aja ke teman-teman sesama Kristen di kampus lu. Biasanya kan mereka punya persekutuan gitu kan, bisa reach out ke mereka juga. Atau kayaknya sekarang juga udah banyak komunitas-komunitas hobi mungkin ya. Mungkin di komunitas-komunitas hobi juga bisa jadi salah satu cara lu mendapatkan teman yang gak ngejudge, karena di situ mereka akan fokus melakukan apa yang lu suka aja kayak gitu. Tapi gue jadi kepikiran ini sih, pengajaran di Alkitab ya, pengajaran Yesus kan. Waktu itu orang Farisi yang nanya ke Yesus kan, siapakah sesamaku manusia gitu kan. Nah ternyata Yesus jawabnya lewat perumpamaan-perumpamaan yang tapi intinya adalah jangan nanya siapa sama manusia, tapi kamu yang jadi sesama gitu. Nah mungkin gue kepikir kita memang perlu gitu kan yang cari komunitas atau teman-teman yang memang kita bisa percaya. Tapi selain itu juga kitanya yang jadi sesama buat manusia, buat teman-teman kita ya. Jadi nerima mereka atau mungkin tidak menjudge mereka, mau mendengarkan mereka gitu. Mungkin selain kita mencari, kita pun juga jadi sesama buat mereka gitu. Jadi itu sih yang mungkin pas tadi Vika cerita yang gue keinget gitu. Dan ya gue tangkap dari lu adalah ya lu dengan sahabat yang sekarang ya kalian jadi saling hadir sama gitu ya. Maksudnya dia tidak menjudge atau dia mendengarkan, dan lu pun juga tidak menjudge dan mau mendengarkan dia gitu. Jadi
saling gitu kan. Pertama dari belajar mendengar beneran pay attention untuk listen, nggak cuman yang hearing aja kayak orang ngomong oh oke gitu ya, oh oke gitu, enggak, tapi beneran lu mendengar dan lu kasih tahu ke orang itu kalau lu mendengar. Ya itu yang bikin gue jadi kayak oh iya ya, hal-hal sesimpel ini tuh, sesimpel lu hadir aja dengerin. Malah waktu itu kayaknya pertemuan gue sama orang yang gue kasih surat ini tuh gue yang banyak cerita gitu, tapi itu tepat yang dia butuhkan. Itu, dan lewat surat itu juga ya pas kali ya, emang udah rencana Tuhan juga, jadi yang gue tulis itu juga tepat yang dia butuhkan. Dan dia tuh ngirim VN gue tuh panjang banget, gue gak pernah terima VN.